pemirsa, apa kabar semuanya? Sehat tentunya. Kembali lagi hari ini kita berjumpa kembali di acara Selera Enjoy Your Cooking. Hari ini saya akan menemani pemirsa semua. Saya Chef Niken dari Indonesian Chef Association BPD Lampung. Hari ini kita akan melihat bagaimana caranya membuat kudapan atau kue yang cocok banget nanti untuk berbuka puasa atau untuk ide bisnis ya. Bisa kita lihat pemirsa, ada bahannya. Yang pertama kita akan membuat bahan kulit ya. Bahan kulitnya yang pertama itu ada margarin 250 gram. Kita pakai kuning telur 2 saja. Kemudian ini gula halus 125 gram. Terigunya kita pakai 500 gram, 300 sampai 500 gram. Nanti bisa disesuaikan ya pemirsa. Jangan lupa pakai susu bubuk, kemudian kita pakai maizena. Oke, cekidot, kita mulai. Jangan lama-lama ibu-ibu, pemirsa semua. Yang pertama kita masukkan margarinnya dulu. Ini kita yang pakainya kuning telur aja. Yang putihnya jangan sampai masuk ya pemirsa, karena nanti kulit pie kita akan keras. Dan pastikan kuning telur yang kita pakai itu benar-benar fresh. Ya. Kemudian gula halus. Gula halusnya 125 gram. Kita pakai susu bubuk. Kita pakai 10 gram aja. Kemudian maizena. Maizenanya 5 sampai 7 gram. Sisihkan dahulu terigunya, kita buat yang adonan utamanya dulu. Mixernya ini pertama kita campur dulu biar nggak terbang-terbang ya. Ini warnanya Bunda udah berubah ya. Tadi kan kalau margarin atau butter itu warnanya sudah soft gitu. Bisa kita langsung adon atau campurkan dengan terigu. Terigunya kita bisa kira-kira ya Bunda. Ini 300 sampai 500 gram. Tapi jangan kita campurkan semua dulu. Dan untuk yang bagian ini kita bisa gunakan sendok atau kita bisa aduk langsung dengan tangan saja, tidak apa-apa. Jangan terlalu keras karena hasilnya nanti akan keras kulit pie-nya. Bunda-bunda di rumah harus sudah menyiapkan cetakan pie. Ukurannya mengikuti aja. Bunda bisa buat yang kecil atau pie yang besar juga bisa, untuk kue ulang tahun itu ada. Jadi sesuai selera aja ya Bun. Ketebalannya juga jangan terlalu tebal, karena ini nanti ada flannya.
lakukan atau cetak ini sampai adonan habis. Ini adonannya sudah habis, sudah selesai kita bentuk ya. Yang tadi saya bilang bentukan loyangnya itu selera, bisa yang kecil, sedang, ataupun yang besar itu bisa. Adonannya kita sama. Nah, sebelum kita panggang, ini yang wajib dilakukan ya pemirsa. Dia harus dibolongin dengan garpu. Cucuk-cucuk adonannya dengan garpu agar tidak melembung pada saat proses bake atau dibakar nantinya. Nah, kalau kita tidak lakukan step yang ini, itu pasti adonan kita sudah jadi kulit itu akan bergelembung-gelembung karena udaranya masih ada di dalam adonannya ya. Setelah semua sudah dicetak di dalam loyangnya, bisa kita langsung panggang selama 25 menit paling lama ya. Baik, kita panggang dulu ya pemirsa. Suhunya bisa pakai 180 api atas dan api bawah. Kurang lebih 25 menit. Nah, kulit pie itu bisa dikombin dengan isian. Hari ini saya akan membuat fla atau isian karena saya hari ini pakai garnishnya atau toppingnya itu buah-buahan. Jadi pie buah atau fruit pie. Tapi pemirsa di rumah juga bisa ganti pakai coklat atau cream cheese dan lain-lain ya. Bisa dikombinasi atau dikreasikan. Hari ini saya membuat pie buah dan saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat flanya ya. Baik pemirsa, kita membuat flanya dulu ya. Yang pertama, campurkan gula pasirnya dulu dan maizena. Kemudian kita aduk terlebih dahulu agar tidak menggumpal pada saat nanti dimasak. Baru kita campurkan susu. Kita pakai kuning telurnya saja. Ini flanya kita pakai 125 gram gula pasir. Tapi buat bunda-bunda di rumah selera ya. Kalau suka manis bisa ditambahkan gula. Apinya jangan terlalu besar karena bisa gosong. Biarkan sampai mendidih. Pie buah ini pas banget kalau buat sajian di acara-acara atau bisa masuk di jajanan pasar. Jadi bunda-bunda di rumah itu bisa produktif di rumah. Anak-anak kita juga bisa dapat makanan atau kue itu yang udah pasti higienis. Karena mami yang buat sendiri kan. Sambil diaduk-aduk ya bunda. Takut adonannya menggumpal atau gosong. Apinya dikecilkan saja. Ya. Sampai dia benar-benar meletup, karena kalau dia tidak masak atau tidak matang itu rasanya akan rasa terigu atau maizenanya itu akan kerasa sekali. Tapi kalau misalnya sudah matangnya set, kemudian sampai dengan meletup-meletup, nanti flanya itu benar-benar cuman rasa susu gitu. Sepertinya udah matang ya. Bisa kita matikan apinya dulu. Pemirsa, sementara flanya sudah matang, kita bisa
mengecek ini ya, adonan yang sudah kita bake tadi, sudah kita bakar tadi. Diperiksa dulu, kalau sudah matang kita bisa hias. Nah, sepertinya sudah kuning, bisa kita angkat. Wow, cantik banget ini warnanya ya. Jadi kalau masih putih jangan diangkat dulu ya Bunda, artinya belum matang. Jadi tidak harus berpatokan dengan waktu yang 25 menit. Bisa jadi dia hanya 15 menit sudah masak. Seperti ini yang sudah matang, bisa kita langsung hias. Kita siapkan di piping bag ya Bunda. Kalau kita langsung taruh pakai sendok begini kan nggak rapi, jadi kita masukkan ke plastik segitiga. Nah, selanya wangi banget ini, wangi susu dan butternya juga wangi, jadi manis ini kan. Oke, Bunda siapkan sepeluit seperti ini, selera juga, mau bentuknya bulat, bintang atau bunga-bunga boleh, atau tidak pakai sepeluit pun tidak apa-apa ya. Kita keluarkan dulu. Dan ini tips buat bunda-bunda di rumah. Jadi kalau kita membuat pie, ini loyangnya atau cetakannya tidak perlu dioles. Karena kan margarinnya ini kita sudah banyak. Jadi dia tidak akan menempel di loyang. Kita bisa tambahkan stroberi, buahnya selera, boleh pakai stroberi, anggur boleh, buah naga juga cantik ya Bun. Nah, di sini saya pakai sunkist. Pakai buah kaleng bisa nggak Chef? Boleh. Kalau saya pakai sunkist karena dia kulitnya juga tidak saya buang, karena khasnya sunkist itu pas pada saat kita makan itu wangi banget, seger. Nah, yang terakhir kita kasih kiwi biar hijau seger ya. Wow, cantik banget ini. Ini kalau buat hampers di hari Lebaran juga cocok banget. Ya, ini dia fruit pie atau pie buah ala Chef Niken. Kita masih di Selera. Enjoy your cooking, jangan lupa dicoba di rumah ya Bunda.